Halo semua. Singapura mendapatkan ancaman nyata dari ideologi Islam yang bisa menghancurkan keamanan dan stabilitas nasional. Bagaimana ancaman itu dan bagaimana Singapura menghadapinya? Mari kita dengarkan sendiri dulu pidato Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Setelah itu kita akan membahasnya. I'm calling this press conference in the middle of the campaign as Prime Minister because it concerns a matter of national interest. You will have seen MHA's press statement last night. As Prime Minister, I cannot emphasize this enough. Singapore's greatest strength is our unity across race and religion. It is the bedrock of our multiracial and multi-religious society. And this is not accidental. It is the result of painstaking hard work and patient effort by generations of Singaporeans. In the past few days, we have detected online activity by foreign actors urging Singaporeans to vote along religious lines. They say vote for so-and-so because he or she will better represent a particular race or religion. These foreigners targeted Singaporeans, and their social media posts were also widely shared within the Singaporean community. That crosses the line. Singaporeans may have different views about issues, but we cannot allow external actors to exploit whatever differences we may have to weaken us or to advance their own interests. Singapore's politics must be for Singaporeans alone to decide. And so we have blocked access to these posts. And we will continue to act firmly against any such actions. Foreign influence is one side of the coin. There are also other posts circulating online attempting to bring race and religion into politics. One example is a recent social media post by a Singaporean activist proposing that Muslims should vote for candidates that are willing to advance his religious agenda. These messages may be by Singaporeans, but we should also reject them. And were it a Christian, a Hindu, or Buddhist group making the same demand, our response would be the same. Mixing politics with religion is unacceptable in Singapore. We have always taken a firm stance against this. First, it fractures the common space we share as Singaporeans. Second, once elections become contests of faith, all communities in our society will end up worse off. Third, external powers will seek to exploit these fault lines to advance their own agendas. And as we have already seen, these challenges and threats are very real. Now, this does not mean that we cannot engage and address the needs of our different communities or even talk about race and religion. I myself make a point to engage these different communities. I know it's harder for our minority groups, as it is in any multiracial society, and I'm grateful for their efforts in upholding our social compact in Singapore. The engagements I do help the government to better understand the concerns and needs of our diverse communities so that we can address concerns and issues in a way that expands our common ground and strengthens our society. But such engagements are very different from identity politics, which we should firmly reject. What is identity politics? Identity politics means candidates and MPs appealing for support on the basis of race or religion and championing the interests of that particular group over other groups and over everything else. That's dangerous because when one group jostles aggressively to assert its identity, others will organize and start to jostle back. And you can see how this plays out in countries everywhere. You end up fueling our worst tendencies, hostilities, and vengefulness across society.
No one wins when this happens. The minority groups will fail to get what they want because the majority group will push back strongly and the minorities will find their space constricted. At the same time, the majority group will also live in the most unhappy society where every issue comes down to race and religion. So no one is happy, no one wins. And in the end, we will be more divided than before. And Singaporeans, all of us, will pay the price. So I call on all political parties to make their positions clear on this matter. This is not a partisan or party matter. This is a matter of national importance. In particular, I invite the leaders of all political parties to make their stand clear, not just on foreign interference, but on two fundamental principles. First, that identity politics has no place in Singapore. Second, that we should never mix religion and politics. At the end of the day, whatever our differences, we are all Singaporeans first and foremost. I thank Singaporeans of all races and religions for having supported this multiracial and multi-religious approach all this while, which has enabled us to build a successful and harmonious Singapore. I am confident that even now, the majority of Singaporeans across all racial groups support this approach. I ask Singaporeans to continue doing so. Then we can protect this oasis of peace and sustain our exceptional harmony for many more years to come. Nah, kita sudah mendengar bersama pidato Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Jadi yang terjadi adalah Singapura sedang menghadapi peningkatan aktivitas politik identitas berbasis agama, khususnya dari kelompok Islamis, baik dari luar negeri maupun dari warga negaranya sendiri. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi sudah masuk pada level kampanye untuk memilih calon pemimpin berdasarkan agama, yaitu Islam. Kenapa ini berbahaya? Karena saat agama dijadikan dasar memilih pemimpin, maka demokrasi yang seharusnya rasional dan inklusif berubah menjadi eksklusif dan sektarian. Dalam konteks Singapura yang sangat multirasial dan multiagama, ini ibarat menyalakan api di dalam gudang bensin. Pemerintah Singapura menyadari ancaman ini sangat serius. Jika kelompok Muslim, yang merupakan minoritas tapi cukup besar dan terorganisir, mulai mobilisasi pemilih atas nama Islam, maka komunitas lain, seperti Tionghoa, India, atau Kristen, bisa terpancing untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, pemilu berubah menjadi perang agama terselubung, bukan pertarungan gagasan. Ini bukan teori. Kita bisa lihat contohnya di Indonesia, negara tetangga mereka. Pada tahun 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, seorang Kristen keturunan Tionghoa, menjadi korban dari gelombang politik identitas Islam. Ia difitnah menista agama Islam karena mengutip ayat Al-Quran. Padahal, konteksnya sangat jelas tidak menghina. Tapi tekanan dari kelompok Islam radikal yang memobilisasi massa dengan sentimen agama membuat Ahok kalah dalam pilkada dan akhirnya dipenjara. Peristiwa itu adalah bukti bagaimana politik identitas berbasis Islam bisa menghancurkan keadilan, akal sehat, bahkan hukum, hanya karena ada tekanan dari kelompok mayoritas agama yang militan. Singapura tidak ingin mengalami hal yang sama. Karena jika dibiarkan, maka masyarakat akan terpecah berdasarkan agama. Keputusan pemilu akan didasarkan pada loyalitas agama, bukan kompetensi atau integritas. Kelompok agama akan saling mencurigai dan mempersenjatai politik untuk kepentingan mereka sendiri. Aktor asing, seperti jaringan Islam transnasional, bisa memanfaatkan situasi untuk menancapkan pengaruh. Inilah sebabnya Perdana Menteri Lawrence Wong mengambil langkah tegas menolak segala bentuk politik identitas berbasis agama, meskipun datang dari warga Singapura sendiri. Dan secara khusus, dia menyebut seruan untuk memilih kandidat Muslim yang mendukung agenda Islam sebagai sesuatu yang harus ditolak. Kesimpulannya, Singapura sangat waspada terhadap ancaman Islam politik karena mereka belajar dari pengalaman negara lain, termasuk Indonesia. Mereka sadar bahwa sekali agama masuk ke dalam politik, stabilitas dan perdamaian akan hancur. Dan ketika masyarakat sudah mulai saling membenci karena perbedaan keyakinan, maka tidak ada yang menang. Semua akan rugi. Nah,
Apakah ancaman ideologi Islam ini sungguh-sungguh memang benar nyata, atau Perdana Menteri Singapura hanya Islamofobia? Ini pertanyaan yang penting dan harus dijawab dengan jernih. Pertama, mari kita pisahkan antara Islam sebagai agama pribadi yang dianut jutaan orang secara damai dan Islam sebagai ideologi politik yang ingin memaksakan hukum agama dalam ruang publik dan pemerintahan. Yang ditolak oleh pemerintah Singapura bukan keberadaan umat Muslim, bukan pula keyakinan mereka untuk beribadah. Yang menjadi masalah adalah saat keyakinan itu berubah menjadi alat politik. Ketika agama digunakan sebagai kriteria utama untuk memilih pemimpin, membuat undang-undang, atau menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas memimpin. Ini bukan fobia, ini realitas. Kalau kita buka mata, kita lihat sendiri banyak negara yang dulu damai kini hancur karena politik identitas Islam. Lihat Lebanon, lihat Pakistan, lihat Suriah, bahkan di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, kita sudah lihat peran ideologi Islam dalam menyingkirkan pemimpin yang tidak seiman, seperti dalam kasus Ahok. Ahok tidak korup. Ia tegas dan berhasil membawa banyak perubahan positif. Tapi karena ia Kristen dan berani bicara soal Al-Quran, ia dituduh menista agama dan akhirnya dipenjarakan. Apakah itu demokrasi? Apakah itu keadilan? Jadi ketika Perdana Menteri Singapura menegaskan bahwa identitas agama tidak boleh masuk ke ranah politik, itu bukan ketakutan irasional, itu antisipasi terhadap pola yang sudah terbukti menghancurkan negara lain. Islam politik bukan soal mayoritas atau minoritas. Masalahnya muncul ketika ideologi Islam mulai mengklaim bahwa hanya hukum Islam yang sah, hanya pemimpin Muslim yang sah, dan siapapun yang tidak sejalan dianggap musuh agama. Di titik itulah negara tidak lagi berdiri atas dasar kesetaraan warga negara, tapi berubah menjadi negara agama. Dan kita tahu, begitu negara dikendalikan oleh tafsir agama, maka minoritas akan tertindas, kebebasan akan terkikis, dan hukum berubah jadi alat pemaksaan iman. Jadi jawabannya jelas. Ini bukan soal Islamofobia. Ini soal melindungi pluralisme, demokrasi, dan stabilitas nasional dari ideologi yang ingin menggantinya dengan supremasi satu kelompok agama. Lalu, apa yang bisa terjadi kalau politik identitas Islam ini dibiarkan terus berkembang di Singapura? Apakah negara sekecil itu bisa sampai perang saudara? Jawabannya, ya, dan bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Singapura adalah negara kecil, secara wilayah maupun jumlah penduduk. Tapi justru karena kecil, kerapuhan sosialnya lebih sensitif. Negara ini dibangun di atas kontrak sosial yang sangat rapuh tapi kuat, yaitu semua ras dan agama harus hidup berdampingan secara damai tanpa ada yang memaksakan identitasnya ke ruang publik. Sekali prinsip ini dilanggar, ketegangan akan meledak dengan cepat. Kenapa? Karena Singapura bukan negara homogen. Sekitar 3/5 penduduknya etnis Tionghoa, lalu ada komunitas Melayu Muslim, India, dan minoritas lainnya. Jika komunitas Melayu Muslim mulai didorong untuk hanya memilih pemimpin Muslim yang membela Islam, maka komunitas lain akan merasa terancam. Dan balasannya bisa sangat cepat. Mereka pun akan mulai memilih berdasarkan ras dan agama. Akhirnya apa? Demokrasi berubah jadi perlombaan sektarian. Pemilu bukan lagi soal kebijakan, tapi soal siapa yang membela agamaku. Dan kalau itu terjadi di Singapura, yang padat penduduk, tidak punya ruang geografis untuk menyendiri, dan ekonominya sangat tergantung pada stabilitas. Bentrokan sosial bisa sangat cepat berubah menjadi krisis nasional. Apakah bisa sampai perang saudara? Bukan seperti perang skala besar mungkin, tapi kerusuhan sektarian berdarah sangat mungkin terjadi. Cukup satu masjid dilempari batu, cukup satu gereja dibakar, maka dalam satu malam kepercayaan antaragama yang dibangun puluhan tahun akan hancur. Dan jangan lupa, karena Singapura sangat tergantung pada modal asing dan reputasi sebagai negara stabil, satu percikan konflik agama bisa menyebabkan investor kabur, ekonomi jatuh, dan kepercayaan internasional lenyap. Jadi ya, dalam konteks Singapura yang kecil tapi sangat beragam, politik identitas Islam bukan hanya bahaya, tapi bisa jadi bencana eksistensial. Tapi kenapa ada saja orang-orang yang terus mendorong politik identitas Islam itu? Apakah mereka memang tidak peduli dengan stabilitas Singapura, atau memang otak mereka tidak sampai ke situ? Pertanyaan ini menyentuh inti dari persoalan. Jawabannya tidak sederhana, tapi juga tidak rumit. Pertama-tama, kita harus akui, dalam ajaran Islam memang ada dasar-dasar yang memicu politik identitas.
Dalam banyak tafsir tradisional, Islam tidak hanya dianggap sebagai agama pribadi, tapi juga sebagai sistem lengkap untuk mengatur masyarakat, dari hukum, pemerintahan, ekonomi, bahkan sampai siapa yang layak jadi pemimpin. Misalnya, ada hadits yang populer di kalangan umat Muslim, pemimpin itu harus dari kalangan Muslim, atau konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yang kadang dimaknai sebagai kewajiban untuk memaksakan hukum agama kepada masyarakat secara luas. Dan jangan lupa prinsip loyal kepada sesama Muslim dan memusuhi yang bukan. Ini bukan pandangan pinggiran, tapi ajaran yang diajarkan di banyak pesantren dan ceramah hari ini. Jadi wajar kalau ada sebagian umat Muslim yang, ketika masuk dunia politik, membawa serta logika agama ke dalamnya. Bagi mereka, memilih pemimpin bukan soal visi atau integritas, tapi soal iman dan seberapa besar calon itu bisa membela Islam. Apakah mereka sadar dampaknya? Sebagian tidak peduli karena mereka meyakini bahwa tujuan utama dalam menegakkan Islam bukan menjaga pluralisme. Dalam pikiran mereka, stabilitas nasional bukan prioritas, karena yang utama adalah kesetiaan kepada hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Sementara yang lainnya mungkin memang tidak tahu menahu soal bahaya besar yang mereka tabur. Mereka ikut-ikutan ustaz atau tokoh agama yang bicara lantang tanpa pernah berpikir panjang. Dan inilah bahayanya. Sekali fanatisme berbalut agama dilepaskan ke tengah masyarakat, sangat sulit dikendalikan. Orang tidak bisa diajak diskusi rasional karena yang mereka dengar hanya satu suara. Ini perintah agama. Titik. Jadi ya, sebagian pelaku mendorong ini dengan sadar, sebagian lagi karena tidak paham. Tapi akibatnya tetap sama, retaknya fondasi hidup bersama. Dan di negara kecil seperti Singapura, kesalahan seperti itu bisa membawa kehancuran lebih cepat daripada yang kita sangka. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah Singapura akan berhasil melawan ancaman ideologi Islam ini atau justru akan tumbang seperti negara-negara lain yang lebih besar darinya? Jawaban singkatnya, Singapura punya peluang besar untuk menang, tapi tidak bisa lengah sedikit pun. Pertama, Singapura punya keunggulan sistemik. Negara ini tegas, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang mencoba membawa agama ke politik akan langsung diperingatkan, bahkan diblokir, seperti yang sudah dilakukan pemerintah terhadap unggahan-unggahan provokatif baru-baru ini. Kedua, Singapura bukan negara yang malu-malu menjaga prinsip sekularisme. Mereka tidak takut dicap Islamofobia, kalau yang mereka lakukan adalah menjaga ruang publik tetap netral dari tafsir agama. Mereka tahu, sekali mereka mundur karena tekanan agama, maka garis batas itu akan terus didorong sampai hancur. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis. Ancaman ini tidak akan hilang hanya dengan pernyataan pers atau blokiran medsos. Karena ideologi Islam politik bukan sekadar gerakan luar negeri. Ia juga tumbuh dari dalam. Dari sebagian warga sendiri yang mulai merasa umat Islam harus punya suara lebih besar. Atau pemimpin Muslim lebih amanah. Jika virus ini tumbuh dalam hati generasi muda, melalui media sosial, ceramah online, atau dakwah yang mengedepankan identitas Islam di atas kebangsaan, maka tantangan ke depan akan jauh lebih berat. Dan jangan lupa, ideologi ini tidak butuh mayoritas untuk merusak. Cukup 1-2 tokoh publik yang punya massa. Cukup 1-2 pemimpin yang mulai bermain sentimen agama. Cukup 1 pemilu yang penuh retorika sektarian. Maka stabilitas Singapura bisa langsung terguncang. Jadi, apa kemungkinan masa depan Singapura? Jika pemerintah tetap waspada dan rakyat tetap setia pada prinsip kebangsaan di atas identitas agama, maka Singapura bisa menjadi contoh keberhasilan menolak ideologi Islam politik secara elegan dan damai. Tapi jika rakyat terpengaruh oleh propaganda membela agama dan mulai menutup mata terhadap bahaya sektarianisme, maka bahkan negara sekecil ini pun bisa ambruk dari dalam, tanpa perlu 1 peluru ditembakkan. Lalu, apa yang bisa dipelajari negara-negara lain dari kasus Singapura? Dan apa pula yang seharusnya bisa dipelajari oleh umat Muslim sendiri dari ketegasan Singapura ini? Pertama-tama, negara-negara lain, terutama yang masih ragu-ragu menindak politisasi agama, harus belajar satu hal penting dari Singapura, bahwa ketegasan bukanlah diskriminasi. Tegas terhadap ideologi yang memecah belah justru adalah bentuk keadilan demi menjaga semua golongan tetap aman. Singapura tidak menunggu sampai terjadi kerusuhan atau pembunuhan. Mereka bertindak cepat saat tanda-tanda awal muncul, baik dari luar maupun dari warga sendiri.
Mereka tidak peduli apakah pelakunya Muslim, Kristen, Hindu, atau siapapun, semua ditindak kalau mulai mencampurkan agama ke dalam politik. Negara-negara lain, terutama yang punya sejarah konflik sektarian, entah itu Indonesia, India, Nigeria, bahkan negara-negara di Eropa, harus berhenti takut dicap tidak toleran hanya karena mereka membela sekularisme. Justru dengan membiarkan politik identitas berkembang, mereka sedang membuka pintu menuju konflik berkepanjangan. Dan apa pelajaran yang seharusnya diambil oleh umat Muslim sendiri? Sederhana, belajarlah hidup damai dalam masyarakat majemuk. Jangan merasa bahwa karena Islam adalah agama mayoritas, atau merasa agama yang paling benar, maka umatnya boleh menuntut perlakuan khusus dalam politik. Jangan membawa ajaran eksklusif masuk ke ruang publik yang seharusnya inklusif. Singapura memberi pelajaran keras namun adil. Jika umat Islam ingin dihargai dan diterima, maka mereka juga harus rela berbagi ruang dengan kelompok lain tanpa memaksakan kehendak. Mereka harus mampu membedakan antara kebebasan beragama dan kebebasan menjadikan agama sebagai alat politik. Jika umat Muslim bisa memahami ini, maka mereka dihormati. Tapi jika mereka terus memaksa mengatur negara atas nama iman, maka pada akhirnya yang terjadi bukan kemenangan agama, melainkan penolakan total terhadap agama itu sendiri. Dan satu hal terakhir, hidup berdampingan dalam damai itu jauh lebih mulia daripada memenangkan kekuasaan dengan memecah belah sesama. Jadi teman-teman, dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang harus kita ingat, mempertahankan perdamaian dan kerukunan jauh lebih sulit daripada memprovokasi dan memecah belah. Tapi justru karena itulah, perdamaian adalah hal yang paling berharga. Singapura memberi kita contoh bahwa jika negara dan rakyatnya berani tegas sejak awal, maka ancaman sekecil apapun bisa dicegah sebelum jadi bencana. Dan bagi umat Islam ini juga momen refleksi. Apakah agama akan dijadikan sumber kebajikan bersama, atau malah alat ambisi politik sempit? Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah negara kita juga berani setegas Singapura? Dan apakah kamu melihat tanda-tanda bahaya serupa di sekitar kita? Jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten tajam dan jujur lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap berpikir kritis dan jangan mau dibohongi pakai ayat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir.
hari. Sebab hafal ayat suci, acuh di arti. Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga? Sebab separuh iman kebal ancaman. Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.